Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya mahasiswa baru program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ucapkan selamat Anda sudah terdaftar sebagai mahasiswa baru untuk program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya doakan mudah-mudahan Anda semuanya bisa mengikuti kegiatan PKKMB sampai selesai dan juga bisa menempuh pendidikan di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sampai selesai. Anda hari ini masuk bersama-sama 70 orang mahasiswa. Saya harapkan Anda juga nanti lulus bersama-sama 70 orang mahasiswa. Semuanya bisa wisuda bersama-sama. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, selanjutnya saya mohon maaf pada Anda semuanya karena saya tidak bisa menghadiri kegiatan pembekalan pada hari ini. Karena apa? Hari ini saya juga saya sedang ada jadwal kuliah di UPI Bandung, jadi saya tidak bisa menyampaikan materi ini secara langsung. Tapi tidak apa, mudah-mudahan materi yang sudah saya siapkan ini bisa memberikan arahan kepada Anda tentang bagaimana perkuliahan di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Supaya lebih mudah, saya siapkan dulu materi kita, share screen-nya untuk materi hari ini. Nah, ini yang sudah saya siapkan. Jadi sekali lagi Anda akan kuliah di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, ini ada visi dan misi. Apa visi dari Prodi Bahasa Indonesia ini? Yaitu menjadi program studi pendidikan penyelenggara pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang terpercaya dan unggul pada tahun 2028 dengan menghasilkan lulusan tenaga pendidik yang inovatif, berkualitas, dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di tataran regional, nasional, maupun internasional. Jadi ini yang harus Anda dapatkan nanti selama kuliah di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kemudian misinya ya nanti silahkan, ini terlalu banyak kalau saya sampaikan ya, karena waktunya terbatas, langsung saja kepada profil lulusannya. Anda menjadi seperti apa? Jadi selain menjadi seorang guru bahasa Indonesia, Anda bisa menjadi seorang pustakawan, nanti dibekali dalam mata kuliah pengelolaan perpustakaan. Kemudian Anda juga dibekali kemampuan dasar menjadi seorang jurnalis. Nah, nanti melalui mata kuliah jurnalistik, penulisan feature, penulisan opini, penjentingan, dan penerbitan. Nah, jadi Anda diberikan kemampuan dasar tentang jurnalistik. Kemudian juga penata acara. Nah, Anda dibekali dengan kemampuan untuk merancang, mengelola acara yang formal maupun non-formal. Dari mata kuliah berbicara, ada mata kuliah retorika, ada mata kuliah kepenata acara, dan keprotokolan. Kemudian juga Anda diberikan sebuah wawasan dasar sebagai seorang entrepreneur, yaitu dengan Anda menjadi seorang wirausahawan tentunya begitu ya. Wirausahawan dibekali dengan berbagai kemampuan wirausaha dengan mata kuliah kewirausahaan, ekonomi kreatif, inovasi bisnis digital, dan juga strategi pemasaran. Kemudian sebagai praktisi seni nanti ada dibekali dengan mata kuliah yang tentang seni dan pertunjukan. Itu melalui mata kuliah penulisan kreatif sastra, kemudian penulisan skenario dan penyutradaraan, pergelaran sastra, dan juga mata kuliah kajian dan apresiasi drama. Sehingga nanti bagaimana Anda berakting dan sebagainya diajarkan di sana. Jadi Anda bukan hanya menjadi seorang guru bahasa Indonesia, tetapi memiliki berbagai kemampuan yang diberikan kepada Anda sehingga Anda bisa bersaing di era global nantinya. Nah, kemudian sistem pembelajaran di perguruan tinggi ini sudah disampaikan ya, tetapi saya akan mengulang ini karena akan berbeda mungkin prodi yang satu dengan prodi yang lain. Anda akan diberikan nanti mata kuliah itu dalam bentuk SKS atau satuan kredit semester. Kalau di SMA mungkin Anda mengenal jam pelajaran. Nah, tetapi bedanya kalau di perguruan tinggi, kalau misalnya mata kuliah satu SKS itu bukan hanya Anda kuliah 50 menit, tetapi ada 50 menit tatap muka, atau juga melalui daring misalnya melalui virtual, dan juga 50 menit tugas terstruktur. Anda diberikan tugas oleh dosen untuk melakukan apa. Nah, kemudian ada 60 menit tugas mandiri. Apa yang dimaksud dengan tugas mandiri? Tugas mandiri itu adalah tugas yang Anda laksanakan secara mandiri tanpa diberikan instruksi oleh dosen. Jadi Anda punya kesadaran. Kalau misalnya Anda sudah belajar mata kuliah linguistik ya,
2 SKS. Nah, Anda diajarkan tentang bagaimana ciri bahasa itu, gitu ya. Nah, nanti Anda walaupun tidak ditugasi oleh dosen, Anda setelah selesai Anda mencari bahan kajian dari internet misalnya tentang bagaimana ilmu linguistik itu dan sebagainya. Nah, sehingga itu ada yang namanya kajian tugas mandiri, begitu. Nah, jadi Anda sudah dituntut menjadi orang yang dewasa, tidak harus disuruh-suruh terus, harus memiliki kesadaran untuk belajar. Itu namanya satuan kredit semester. Jadi ada 3 komponen ya, tatap muka atau virtual, kemudian tugas terstruktur dan tugas mandiri. Jadi kalau satu SKS kita jumlahkan itu menjadi 160 SKS ya. Satu SKS itu menjadi 160 menit, maaf ya. Jadi kalau 2 SKS ya itu kali 2. Nah, itu yang masuk dengan satuan kredit semester. Kemudian nilai itu diambil dari apa saja nantinya ya. Sebelum muncul nilai A, B, C, D, itu Anda harus mengisi komponennya dulu. Komponen penilaian itu ada kehadiran, ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Kehadiran itu 10%, tugas itu 20%, kemudian UTS 35%, UAS 35%. Nah, jadi kalau Anda misalnya hadir terus, itu sudah 10% itu sudah dapat nilai 10% full, begitu ya. Kalau tugasnya juga mengumpulkan nilai bagus, nah sudah 30%. Tinggal nanti UTS dan UAS-nya. Kemudian rentang nilainya, jadi nanti dari nilai kehadiran, tugas, UTS, UAS itu diakumulasikan menjadi misalnya 3,2. Nah, kalau 3,2 berarti ini kita lihat di sini ya. Rentang nilainya itu kalau 3,2 berarti ada pada B ya, karena B itu adalah dari 2,75 sampai 3,49 itu B. Jadi kalau 3,2 kan ada pada rentang ini 2,75 sampai 3,49. Tapi kalau Anda mendapatkan nilai 3,6, nah itu adanya di sini, grade yang pertama. 3,5 sampai 4,0 itu akan diberikan nilai A, nilai sempurna. Nah, tapi kalau kurang tadi berarti bisa B, kalau di bawah 2,75 bisa C, kalau di bawah 2,0 bisa D. Nah, apa arti dari nilai A, B, C, D ini? Kalau nilai A itu kalau misalnya tadi Anda mengontrak mata kuliah linguistik 2 SKS, itu akan dikalikan 4 kalau A. Berarti mata kuliah linguistik dapat nilai 8. Karena apa? 4 dikalikan 2 SKS berarti 8. Tapi kalau Anda dapat nilainya B berarti 2 dikalikan berapa? Mata kuliah 2 SKS dikalikan 3 karena B itu nilainya 3. C nilainya 2, D nilainya 1, E 0 nilainya. Jadi Anda harus punya target adalah yang paling atas ini. A harus saya supaya dikalikan 4. Kalau nilai Anda mata kuliah di semester 1 itu A semuanya, maka Anda akan dapat IPK 4,0 nantinya. Nah, jadi usahakan bisa 4,0. Kalau B semuanya berarti 3,0. Nah, 3,0 jangan mau dapat nilai 3,0 kan nggak mau ya. Jadi usahakan di atas 3,0 sehingga nilainya nanti jadi A ya. Nah, jadi nanti itu adalah nilai ABC itu didapatkan dari akumulasi ini. Nilai kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Nah, kalau dapat nilai A nanti dikalikan 4. B kalikan 3, C kalikan 2, D kalikan 1. Nah, gitu ya. Itu untuk nilai akhir mata kuliah. Semua mata kuliah sama, komponennya sama. Kehadiran, tugas, UTS, UAS. Kemudian juga ABC-nya sama. Dikalikan berapakahnya sama. Semua mata kuliah seperti itu. Kemudian bobot kredit. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Kalau misalnya nilai A itu kali 4, B kali 3, C kali 2 dan seterusnya. Jadi kalau Anda misalnya mata kuliah linguistik 2 SKS nilai kehadirannya 4, kemudian tugasnya 3,8, UTS-nya 3,5, UAS-nya 3,4 misalnya begitu ya, maka dapat nilai akhir 3,57. Nah, itu kategorinya A. Kalau A itu tadi saya katakan dikalikan 4, berarti 8 tadi ya untuk nilai mata kuliah linguistik umum. Makanya usahakan dapat nilai 4. Gimana caranya? Hadir 100%, kumpulkan tugas tepat waktu, UTS-nya harus bagus, UAS-nya harus bagus. Nah, kemudian ini adalah sebaran mata kuliah di semester 1 dan semester 2. Nah, ini ada semester 1 ada mata kuliah pendidikan agama Islam bagi yang agamanya Islam. Yang Kristen nanti ada pembelajaran agama Kristen, yang Hindu ada Hindu, yang Buddha ada Buddha, begitu ya. Kemudian ada pendidikan
Pancasila, pengantar pendidikan, linguistik umum, menyimak, dasar-dasar membaca, dasar-dasar menulis, berbicara, pengantar sastra, dan fonologi bahasa Indonesia. Nah, saya nanti akan mengajari mata kuliah pengantar sastra di sini ya, untuk tingkat 1. Nah, jadi untuk tingkat 1, semester 1 ini ada di paket. Jadi tidak melihat berapa IPK-nya kalau belum punya. Jadi Anda semuanya mengontrak 20 SKS. Ada berapa mata kuliah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 mata kuliah di semester 1. Semester 2 nanti, mulainya bulan Februari, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mata kuliah. Kenapa hanya 9? Karena ini ada mata kuliah yang 3 SKS, SBM, kemudian juga morfologi itu 3 SKS. Nah, jadi semester 1, semester 2 itu dipaket, semuanya mengontrak 20 SKS. Kalau semester 1 10 mata kuliah, semester 2 9 mata kuliah. Nah, ini bagi Anda dia selama 1 tahun itu masih dipaket. Tapi untuk semester 3, semester 2 itu tingkat 2 semester 3 itu akan beda. Nanti tidak semuanya sama. Apa perbedaannya? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi mata kuliah untuk semester 3 itu untuk Anda yang IPK-nya di atas 3,0 itu akan bisa mengontrak 24 SKS. Yang kurang dari itu, misalnya 22,75 sampai 3,0 itu hanya bisa mengontrak 20 SKS. Nah, 20 SKS itu berarti normal ya, masih normal, wajar. Anda mengontrak semua mata kuliah di semester 3 nantinya ini ya. Nah, kalau kurang dari 2,75 hanya boleh ngontrak nanti 16 SKS. Lebih sedikit lagi hanya bisa 12 SKS. Hanya bisa 8 SKS. Jadi bergantung IPK Anda. Makanya upayakan Anda IPK-nya di atas 3,0. Kalau nilai Anda di atas 3,0, Anda bisa mengontrak semua mata kuliah di semester 3 dan nanti boleh ngambil ke atas. Kemana? Ke semester 5 ngambilnya, bukan ke semester 4. Kenapa? Karena kalau ganjil itu bisa ngambilnya ke ganjil lagi. Genap ngambilnya ke genap lagi. Nah, karena IPK Anda di semester 1 itu 3,4 misalnya, nah di atas 3,0 berarti ya, maka Anda boleh mengambil mata kuliah itu bukan hanya yang di semester 3, bukan hanya ini ya, bukan hanya 12 SKS, ditambah ke atas ini yang di sini. Nah, ngambilnya apa? Berarti ngambil kalau di sini 20 Anda punya kelebihan sisa SKS 4 SKS, makanya Anda mengambil 24. Yang 4-nya itu dengan kakak kelas, dengan kakak tingkat di semester 7. Di semester 5 di sini ya. Nah, apa yang bisa diambil? Tentu saja mata kuliah yang tidak ada mata kuliah prasyarat. Misalnya kajian drama, kritik sastra ini boleh diambil untuk mahasiswa semester 3. Nah, jadi otomatis nanti di semester 5, Anda nggak usah ngambil 2 mata kuliah ini. Karena apa? Karena ini sudah Anda ambil, sudah dapat nilai. Kajian drama dan kritik sastra, misalnya begitu ya. Nah, diambil ke sini. Nah, kemudian apa untungnya, Pak? Nah, untungnya nanti ketika Anda di semester 5, itu Anda ngambil ke semester 7, ngambil ke atas lagi, dan seterusnya. Jadi ketika nilai IPK Anda besar, itu Anda semakin cepat nanti kuliahnya. Bisa 3,5 tahun memiliki gelar SPD, tidak usah 4 tahun, gitu ya. Nah, ini kalau semester 3, ngambilnya ke semester 5. Kemudian semester 4 sama juga. Nah, kalau semester 2 IPK Anda di atas 3,0, nah Anda bisa mengontrak ini lebih dari 20 SKS di sini. Nah, berarti berapa? 24 lagi. Berarti Anda ngambil ke sini, ke semester berapa? Semester 6. Nah, di semester 6 nanti kan harusnya juga sama 20. Diambil 2 mata kuliah lagi atau 4 SKS ya. Misalnya mana yang mau diambilnya? Misalnya penulisan skenario dan memahami teks bahasa Inggris misalnya ini diambil. Nah, boleh ini diambil. Nanti berarti ini diambil di semester 4. Nanti semester 6 sudah berkurang 2 mata kuliah lagi. Jadi nanti terus begitu. Nah, kalau sudah gitu nanti di sini kita lihat semester 7. Semester 7 ini adalah semester ganjil yang terakhir. Kalau tadi ini sudah ada 2 mata kuliah yang diambil di semester 7, ya misalnya karena semester, kita kembali lagi dulu ya, semester 5. Nah, semester 5 ini kita sudah diambil, semester 3 kan ngambil ke semester 5. Berarti nanti pada saat semester 5, Anda kan sudah berkurang 2 mata kuliah.
Nah, jadi kalau Anda punya jatah 24, ini Anda tinggal 16. Berarti sisanya bukan 4 lagi, tapi 8. Karena 4 ditambah 4. Nanti Anda ngambilnya ke semester 7. Nah, semester 7 nanti, kita lihat tadi ya semester 7. Nah, ini ya semester 7. Ini kan sudah diambil 4 mata kuliah. Ya, atau 8 SKS. Misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5 dengan pengenalan lapangan. Ini praktik Anda ngajar di sekolah ya. Nah, berarti sudah berkurang banyak. Jadi nanti Anda bisa ngontrak skripsi itu di semester 7. Kalau Anda ngontrak semester 7, skripsinya di semester 7, Anda tidak perlu masuk semester 8. Ini nggak usah dikontrak karena Anda selesai di sini dan boleh wisuda, begitu ya. Nah, Anda dapat ijazah nantinya. Nah, jadi demikian. Kalau Anda ngambil ke atas terus menerus itu akan mempercepat masa studi Anda bukan 4 tahun tapi menjadi 3,5 tahun. Waktunya lebih cepat, biayanya lebih murah, gitu ya. Jadi Anda harus mengejar ini. Gimana caranya bisa selesai dalam waktu yang relatif lebih sedikit, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya Anda bisa meraih itu? Anda harus belajar yang rajin dan ingat, ya, yang sangat menentukan itu adalah pergaulan Anda di kampus ini. Kalau Anda gaul dengan orang-orang yang baik, yang rajin, Anda akan ke bawah rajin. Tapi kalau gaulnya dengan yang nggak benar, Anda akan ke bawah tidak benar dan Anda kemudian tertinggal 1 mata kuliah, semester berikutnya tertinggal lagi 2 mata kuliah, terus bertumpuk-tumpuk akhirnya Anda tertinggal oleh temannya 1 semester, 2 semester, 3 semester, nanti teman-temannya sudah lulus, Anda belum lulus karena dengan adik-adiknya agak malu, kuliah semakin tidak aktif, akhirnya Anda kuliahnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, akhirnya tidak selesai DO. Nah, itu karena apa? Karena salah memilih teman. Jadi teman itu sangat menentukan ya. Kalau Anda sudah punya teman sekarang, bawa teman-teman Anda itu yang kurang bagus menjadi bagus. Kalau Anda yang kurang bagus, Anda harus ikut mereka menjadi bagus. Jadi ingat, Anda dikirim oleh orang tua Anda ke kampus ini adalah tujuan utamanya untuk belajar. Jadi jangan sampai lupa dengan tugas utama itu. Boleh aktif dalam organisasi itu bagus, tapi jangan meninggalkan kewajiban Anda untuk belajar. Nanti kalau ada kakak-kakak yang pengaruhnya bagus, ngajak diskusi tentang perkuliahan dan sebagainya, ikuti. Itu berarti kakak-kakak yang baik. Tapi kalau ngajaknya main, nongkrong gitu, itu bukan kakak-kakak yang baik. Tidak perlu diikuti. Walaupun cantik, walaupun ganteng begitu ya, Anda ingat bahwa Anda di sini dikirim untuk mencari ilmu. Sebagai salah satu kewajiban Anda sebagai manusia itu harus mencari ilmu untuk kehidupan di masa yang akan datang yang lebih baik, begitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Tadi belajar yang rajin, pemikiran kita harus positif dan carilah teman yang positif, gitu ya. Jangan gunakan kesempatan Anda itu sia-sia. Semua orang punya waktu, satu hari satu malam 24 jam. Tapi ada orang yang bisa sukses menggapai segala sesuatu, ada yang hanya menyia-nyiakan waktu yang 24 jam itu dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak positif. Nah, Anda harus hindari itu. Bagaimana Anda menjadi seorang figur yang baik, yang bisa menjadi contoh untuk orang-orang di sekeliling Anda, untuk keluarga Anda. Nanti kalau Anda sudah menjadi guru, untuk murid-murid Anda, kalau Anda sudah menikah, untuk keluarga Anda. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat bergabung dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.